Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kejati. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kejati. Oh, ku bernyanyi haleluya. Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Mita, ada sukacita kah? Pastinya dong. Dan Ibu Guru percaya anak-anak di rumah semua pasti bersukacita. Baik anak-anak yang terkasih, kita akan mulai ibadah minggu kita hari ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri dengan semangat. Tidak ada yang senggol-senggolan. Semuanya pada posisi hormat sama Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan. Oke adik-adik semua, kita nyanyikan mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita bersatu menjadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah itu tentang damai yang Kau berikan kita? Mari kita bersukaria lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita bersatu menjadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan pada berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah itu tentang damai yang Kau berikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik terkasih, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Apa yang Kakak sebutkan, nanti adik-adik di rumah sebutkan kembali. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, kami mau mengucap syukur kami mau mengucap syukur kalau pada hari ini kalau pada hari ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh beribadah, memuji-muji dan memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berkati ibadah kami berkati ibadah kami supaya boleh menjadi kesukaan bagi Tuhan. bagi Tuhan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk papa mama, untuk papa mama, untuk abang kakak, untuk abang kakak, dan adik-adik, dan adik-adik, serta teman-teman. serta teman-teman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajar kami ajar kami untuk taat kepada orang tua, terlebih terlebih kepada Tuhan. kepada Tuhan.
Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami sampai hari ini. Sekarang Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, hadirlah bersama-sama dengan kami di sini. Berilah kami hikmat dan pengertian tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak semua, firman Tuhan untuk minggu ini dari Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Namun sebelumnya, Bu Guru mau bertanya, apakah anak-anak semua di rumah punya tanaman baik bunga ataupun buah? Tentunya punya dong ya. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang-orang yang melakukan cocok tanam di rumah. Misalnya nih, kalau kita mau menanam buah jeruk, tentunya bijinya atau benihnya harus kita tanam dulu dong ya. Terus agar tanaman kita dapat bertumbuh dengan baik dan subur, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus merawat tanaman tersebut, seperti memberi pupuk, juga menyirami. Nah, seperti firman Tuhan untuk minggu ini berjudul Benih Firman Allah. Bu Guru akan membacakan ayat firman Tuhan sambil anak-anak semua mendengarkan dan melihat cerita berikut. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apa maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup,
sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, anak-anak semua sudah mendengarkan dan melihat cerita tadi, di mana benih yang dimaksud adalah firman Allah. Saat ini, Bu Guru mau memfokuskan cerita bagaimana anak-anak sekolah minggu mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam mengikuti ibadah sekolah minggu. Kalau biasanya beribadah di gereja, anak-anak sekolah minggu sekedar datang, duduk bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, lalu pulang begitu saja. Dengan kata lain, firman yang didengarkan hanya sekedar didengarkan dan berlalu begitu saja. Ataupun seperti sekarang, anak-anak sekolah minggu beribadah di rumah, sekedar duduk, bernyanyi, menonton ibadah online, mendengarkan firman Tuhan, lalu selesai begitu saja. Namun, haruslah ada satu kabar sukacita yang bisa diperoleh, yaitu firman Tuhan yang membawa perubahan kehidupan anak-anak sekolah minggu sehingga bisa menghasilkan buah yang baik. Apabila selama ini anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah sering tidak fokus, sering bermain-main, sering mengganggu teman, jahil terhadap teman atau adik atau kakak, maka setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, anak sekolah minggu dapat merubah sikap dan perilakunya yang tidak baik menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga anak-anak sekolah minggu bisa menjadi anak-anak kesukaan di hadapan Tuhan dan tentu saja menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Mampukan kami Bapa boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga hidup kami berkenan dan menjadi kesukaan di hadapan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mengumpulkan persembahan. Sudah siap semua dengan persembahannya? Oke, sekarang kita mau bernyanyi lagi dengan Sayang Laskar Kristus. Baik anak-anak semua, sebelum kita tutup ibadah ini, marilah kita berdoa bersama-sama seperti doa